Basin, Ketua PKK Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya kami persilahkan untuk narasumber kami yang pastinya juga sudah tidak sabar, sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu peserta di sini. Bapak Juli Nursandi, founder Budi Dakper Budidaya Ikan dalam Ember Indonesia. Silakan Bapak Juli. Ya, selamat pagi Mbak Ivana, selamat pagi Pak Arga, selamat pagi Sobat SETC di seluruh Indonesia. Mohon izin saya langsung dari lapangan untuk menjelaskan waktu untuk saya 15 menit ya Mbak Ivana. Iya Pak. Silakan Pak Juli, 15 menit lebih 15 hari. Jadi lumayan lama Pak Juli. Baik Mbak Ivana, monggo silakan mohon izin Pak. Berbagi kamera depan. Iya. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman Sobat SETC seluruh Indonesia. Hari ini kita sudah di depan Budik Damber, singkatan dari budidaya ikan di dalam ember. Kenapa ember ini kita jadikan media budidaya, Bapak Ibu? Jadi kami tertarik bagaimana teman-teman seluruh Indonesia tetap bisa menghasilkan ikan walaupun dari space yang terbatas. Kalau kita tanya teman-teman seluruh Indonesia, apakah punya lahan yang tersisa 2 meter kali 2 meter, kayaknya tidak semuanya punya di halaman rumahnya. Tetapi ketika saya tanya, apakah punya lahan 1 meter kali 1 meter, kayaknya masih bisa diupayakan untuk punya gitu ya. Ada yang di teras, ada yang di dekat garasi, ada yang pinggir jalan. Kurang lebih sepertinya punya semua. Nah, Bapak Ibu, jadi budidaya ikan di dalam ember adalah sistem aquaponik. Sistem aquaponik adalah gabungan dari hidroponik dan aquakultur. Aquakultur dan hidroponik. Memelihara ikan dan memelihara sayuran. Gitu ya. Nah, kebetulan yang di samping ember saya, ini volume embernya 80 liter. Tetapi tidak harus 80 liter Bapak Ibu embernya. Bisa Bapak Ibu menggunakan ember yang lebih kecil, yang embernya volumenya 20 liter. Yang 20 liter itu seukuran wadah ember cat tembok itu, 20 liter itu juga bisa dipakai. Nah Bapak Ibu, dengan membudidayakan ikan di dalam ember, awalnya di tahun 2015 kita hanya bisa membudidayakan ikan lele saja. Kemudian tanamannya hanya kangkung saja. Nah, sejak tahun 2015, 2016 kita berpikir lagi untuk memvariasikan ikan dan sayurannya. Nah, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Di ember ini, Bapak Ibu, di dalamnya adalah ikan betok. Ikan betok itu kalau bahasa Jawanya ikan betik. Di atas ya Bapak Ibu, ini ada tanaman stroberi. Ini stroberinya ada yang sudah siap petik, ini buah ketiga yang siap panen. Bisa tanam sawi Bapak Ibu, bisa tanam cabai. Kemudian bayamnya juga ini sudah terlalu tinggi karena menunggu acara SETC nggak saya panen gitu ya. Nah ini bisa kita petik sebenarnya. Dari satu pot kita bisa menanam berbagai macam variasi tanaman. Jadi kalau saya potong seperti ini, nah di samping kiri kanannya ini ada cabai Bapak Ibu. Ya saya petik dulu. Jadi dari satu ember kita bisa panen ikan, bisa panen sayuran. Yang diameter embernya itu tidak sampai 1 meter. Embernya itu cuma 50 cm diameternya. Nah Bapak Ibu, selain bisa menanam di atas pot yang di atas ember, Bapak Ibu juga bisa meletakkan pot-pot lain, polybag lain di samping ember ini. Dan metodenya nanti mengambil air dari dalam air dari ember ini untuk disiram ke tanaman yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, awalnya memang Budi Damber itu memelihara ikan lele di dalamnya, kemudian menanamnya tanamannya hanya kangkung. Awalnya memang seperti ini, ikan lele dan kangkung. Kita coba praktek. Kasih makannya. Sebelah sini kayaknya. Yang ini belum sempat saya tanam, nanti kita coba praktek menanam di sini. Ya, balik lagi sini.
Jadi ini ikan lelenya. Jadi di ember-ember ini yang kita tanam itu variasi ikannya. Tidak hanya ikan lele. Ada ikan betok, ada ikan lele, ada ikan patin, ada ikan gurame, ada ikan gabus. Jadi tergantung teman-teman ingin membudidayakan ikan apa. Kemudian kalau kita lihat di sini, selain ada apa namanya bayam, ada kangkung, teman-teman juga bisa menanam kenikir. Kenikir. Teman-teman juga bisa menanam tanaman bunga gitu ya, bunga-bungaan. Kemudian tomat juga bisa. Teman-teman juga bisa menanam ini timun. Nah, ini timunnya teman-teman. Jadi dengan pot seperti ini, teman-teman bisa menanam semua tanaman tergantung dari settingan tanamannya itu suka air atau tidak. Nah, ketika teman-teman punya satu ember saja, maka teman-teman bisa menambah pot-pot lain gitu ya. Bisa menambah pot-pot lain sesuai dengan luas lahan yang teman-teman punya. Jadi kalau embernya cukup satu, pelihara ikan lele, di atasnya kangkung, teman-teman tetap bisa menambah tanaman jenis yang lain dengan meletakkan potnya di bawah tadi, seperti yang tadi. Ya, seperti itu. Maka teman-teman akan mendapatkan variasi tanaman yang banyak. Nah, kalau masih ada waktu, saya akan mempraktekkan bagaimana cara teman-teman untuk menanam kangkung di dalam pot gitu ya. Sebenarnya teman-teman harus punya dulu pot. Potnya ini terbuat dari gelas plastik yang dibolongin. Jadi gelas pot plastik yang dibolongin. Kemudian teman-teman juga butuh arang. Butuh arang. Kemudian teman-teman mengambil atau memotong kangkung yang kita beli dari pasar. Ada akarnya, kemudian kita potong, sisakan 2-3 mata tunas. Kemudian kita praktekkan aja ya, Mbak Ivana ya, supaya teman-teman tidak ragu Siap. untuk Ya, praktek di supaya rumah. lebih jelas lagi ya Pak Ya, Juri ya. betul. Monggo silakan Pak. Jadi, teman-teman kan beli kangkung dari pasar seperti ini, Mbak Ivana. Nah, Mbak Ivana kalau nyayur kangkung kan akarnya dibuang ya, Iya nggak biasanya disayur Pak. sekalian gitu ya. Loh, Jadi emang Mbak boleh ya Pak Ivana, ya? jadi kita potong Mbak Ivana, kangkung yang dari pasar, itu menyisakan minimal 2-3 bakal tunas. Jadi ada bekas daunnya gitu ya. Ini 1, ini 2 atau 3 gitu. Jadi jangan terlalu pendek Mbak Ivana. Nanti Oh, bakal oke. tunasnya hilang gitu ya. Iya, Jadi kita iya. sisakan, kemudian daun yang tersisa ini kita buang sekalian gitu ya. Kemudian kita ambil pot kosong, pot yang sudah dibolong-bolongin, kita masukkan 4-8 batang, Mbak. 4-8 batang, kemudian baru kita susun arang-arangnya tadi di samping kiri, samping kanannya. Sembari untuk agar tanamannya berdiri dengan baik. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam tutup ember yang sudah dibolongin, Mbak. Ini bolonginnya, kalau teman-teman tidak punya bor, bisa pakai kaleng susu yang dipanasin, Mbak Ivana. Jadi tinggal masukin aja. Oh, Seperti ini. cukup sederhana Iya, sebenarnya Pak Juli sederhana. ya. Ya, seperti Baik. itu Mbak Ivana. Kemudian Mbak Ivana, tadi teman-teman juga sudah melihat variasi tanaman yang lain. Untuk menanam kangkung, teman-teman dan Mbak Ivana cukup memakai arang dan pot plastik ini, cup plastik. Tetapi untuk menanam cabai seperti ini, untuk menanam cabai, untuk menanam bayam, untuk menanam sawi, untuk menanam stroberi, teman-teman butuh pot yang lebih besar. Teman-teman butuh pot yang lebih besar. Nah, media yang kedua ini kita namai media AKT. Kenapa kita namain media AKT? Karena isinya adalah arang, bawahnya arang, kemudian kita kasih kain, kemudian kita, ini dalamnya arang dulu Mbak Ivana. Itu arangnya arang khusus atau kayak gimana itu Pak Juli? Bisa arang kayu, bisa arang batok, bisa juga arang sekam Mbak Ivana. Ya. Bawahnya dibolong-bolongin dulu, gitu ya, sampingnya juga dibolongin.
Kemudian dimasukkan arangnya tadi setebal 2 jari sampai 3 jari, Mbak Ivana. Kemudian kita juga butuh kain gitu ya. Ini contohnya ini Iya. tisu, tapi nanti Mhm. kain gitu ya. Diambil kain bekas, dipotong untuk dimasukkan ke atas arangnya tadi Iya. seperti ini. Baru kemudian habis tadi kertas tisu tadi atau kain tadi, baru atasnya dikasih tanah. Baru atasnya kasih tanah. Nah, sebenarnya metode penanaman ini, media AKT ini memang kita ciptakan, kita rancang untuk tanaman-tanaman yang akarnya tidak bisa terendam air. Jadi kita tahu kan semua tanaman itu tumbuh baik di tanah. Jadi dengan metode AKT kita bisa tanam seluruh tanaman. Nah, ketika sudah seperti ini, tanah seperti ini, tinggal teman-teman pilih nanam tomat seri, tomat kecil, atau tanam bayam, atau tanam sawi, atau tanam tanaman lain. Sampai ke timun juga bisa. Seperti itu. Masih ada waktu untuk saya, Mbak Ivana? Ada Pak, masih ada. Ya. Silakan. Ya, Nah, 5 nanti, menit lagi ya. baik. Nanti setelah diisi tanah seperti ini, kemudian sampingnya kan dikasih kawat, Mbak. Nah, kita contohkan, jadi nanti tinggal dicantelkan. Jadi kita lihat ini. Nah, jadi modelnya ini hanya terendam, Mbak Ivana, yang terendam itu hanya 2-3 jari, yaitu bagian arangnya saja. Nah, ini kawat yang seperti ini, nanti dibengkokkan. Nah, cara mencantelkannya seperti ini, dibengkokkan. Ya, kalau sudah gini nyantel dia. Nah, kalau mau diambil tinggal ditarik sedikit. Nah, dengan model media AKT kita bisa tanam seluruh tanaman. Dan kelebihannya Mbak Ivana dan teman-teman seluruh Indonesia, karena medianya tanah, kita bisa menambahkan pupuk kandang gitu ya. Menambahkan pupuk kandang, selain dia mendapatkan nutrisi dari air, juga kita punya kesempatan untuk menambahkan pupuk kandang di tanah di atas ini. Sehingga harapannya supaya dengan media yang kecil, space yang tidak sampai 1 meter persegi, kita bisa panen ikan, kita bisa panen sayuran dengan berbagai macam variasi tanaman. Seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ketika teman-teman juga ingin memelihara ikan, sebenarnya ikannya sekarang kita sudah mengembangkan untuk budidaya ikan hias juga. Kalau yang di sini tadi, ini ikannya ikan white molly, mudah-mudahan terlihat di kamera, white molly, kemudian di sini ikan zebra, di sana ikan gepi, ini ikan gepi, di sini ikan plati, kemudian ember ini ikan gabus. Nah, kami juga sedang mengembangkan makanan untuk ikan hias. Jadi kita juga budidaya kutu air di dalam ember. Jadi harapannya Mbak Ivana, di kemudian hari, semakin hari lahan kita semakin terbatas. Berikut juga lahan perikanan, berikut juga lahan peternakan, dan lahan pertanian, itu walaupun di kota, walaupun kita lahannya cuma 1 meter persegi, kita tetap bisa memproduksi pangan dari teras rumah kita sendiri. Seperti itu, Mbak Ivana.